kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guru bergerak Indonesia maju. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini, di mana meluangkan waktu ini untuk pembahasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan saya sampaikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur karena kita diberikan kesehatan, kerahmatan, ya, dan keberkahan. Dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladannya agar kita semua yang berada di ruangan ini khususnya untuk senantiasa menjadi insan yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada-Nya. Alhamdulillah ya. Jadi terdorong dari kegiatan 1411 aksi nyata sosialisasi pengibasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif, saya berdiri di sini. Kenapa hal ini harus diimbaskan dan disosialisasikan kepada rekan sejawat? Karena guru penggerak memiliki misi. Kita lihat di depan ada pengajar praktik saya dan fasilitator saya yang senantiasa memantau dan membimbing saya dalam calon guru penggerak angkatan ini. Oke, masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan? Ingarso Suntolodo, Imadio Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Tidak henti-hentinya kita mengingat semboyan itu yang berarti di depan sebagai contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Itulah pesan beliau Ki Hajar Dewantara untuk kita para pendidik di Indonesia khususnya. Seperti kita ketahui, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia dengan merdeka belajar. Merdeka belajar di sini merupakan memberi kebebasan untuk para peserta didik dan guru dalam berinovasi serta bertindak dalam proses pembelajaran dengan tujuan utama yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita lihat, profil Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. 3, ada gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan 6, mandiri. Oke, di sini visi guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan adalah untuk mewujudkan merdeka belajar tersebut. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kaitan nilai Pancasila tadi untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi diwujudkanlah visi pendidikan Indonesia itu dalam satu kesatuan profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu guru lihat di slide ini ya. Oke, ada 6 tadi, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkebudayaan melalui terciptanya pelajar yang bernalar kritis,
mandiri, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, dan bergotong royong serta berkebinekaan global. Untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, karena kita berada di dalam satu wadah sekolah, kita tidak terlepas dari yang namanya para warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Satu, kita lihat di sini ada pembuat program. Di sini pembuat program yaitu calon guru penggerak yang sekarang sedang dicanangkan oleh Kemendikbud khususnya di seluruh Indonesia. Kemudian rekan sejawat. Siapa rekan sejawat? Yaitu Bapak, Ibu guru dan peserta didik sekalian ya. Kemudian kepala sekolah sebagai bertanggung jawab dan manajer di sekolah. Ada komite sekolah, orang tua ya sebagai wali murid, dinas terkait yaitu dinas pendidikan Kota Palembang, lingkungan masyarakat dan peserta didik khususnya. Tujuan utama Merdeka Belajar. Tujuan pendidikan adalah menuntun dan mencapai kekuatan kodrat. Jadi kodrat ini adalah kodrat anak. Seperti kita ketahui, kodrat ini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana Merdeka Belajar ini ditujukan untuk memajukan pendidikan Indonesia untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang adil dan beradab. Nah, kita lihat lagi kembali lagi pemikiran filosofi pendidikan sejak dewasa. Di sini penerapannya Ibu, pemahamannya, kalaupun kita sudah baca, kita memahami seperti yang saya alami, rasanya sangat tertampar sekali di mana kita mengajar, berbagi ilmu, kalaupun sekedar mengajar. Tapi ketika kita belajar ini, kita akan merubah mindset kita dan merubah cara perilaku mengajar kita dengan baik dan benar untuk selalu menuntun kodrat anak. Oke, jadi menurut ilmu filosofi Teja Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini guru dituntut bisa menuntun anak sejatinya dengan menuntut segala kodrat anak yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan global sekarang menuntut anak harus menguasai keterampilan sehingga membutuhkan kita sebagai guru dalam menuntun dan mengarahkan peserta didik agar tetap menyaring pengaruh budaya dari luar dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru menuntun anak dalam menemukan bakat dan minat alami yang telah ada dalam diri peserta didik tanpa harus ada paksaan, tekanan atau hukuman, dengan menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan kesempatan belajar yang sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada peserta didik untuk belajar dengan tenang, santai, gembira sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi dari penjelasan filosofi Teja Dewantara ini bahwasanya kita sebagai guru ataupun pendidik di Indonesia haruslah menciptakan suasana yang nyaman dulu bagi peserta didik. Bagaimana menciptakan media pembelajaran yang disukai agar anak-anak senang dan gembira. Karena layaknya bibit unggul, ketika kita contohkan dengan sebuah suatu bibit unggul varietas jagung yang unggul, tetapi perawatannya tidak diberi pupuk ataupun di tanah yang tidak subur, maka varietas unggul ini tidak akan juga bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang bagus. Tetapi ketika bibit unggul ini yang biasa-biasa saja, tetapi dalam perawatannya dengan baik, tanahnya bagus, diberi pupuk, air yang cukup, maka bibit yang biasa-biasa ini saja bisa menjadi atau menghasilkan suatu hasil yang baik dan bahkan melebihi bibit varietas unggul. Ini sama halnya dengan ketika kita mendidik para peserta didik, bahwasanya mereka semua mempunyai karakter, minat dan potensi yang berbeda-beda. Kita gali dengan Merdeka Belajar, ya. Jadi seperti itu. Jadi tugas kita adalah menuntun mereka ke arah yang baik untuk pencapaian mereka di masa yang mendatang tanpa mereka salah arah. Ini kita dituntun dengan adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, anak memiliki sifat dan karakter yang tidak bisa kita rubah.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian antara pemikiran Ki Hajar Dewantara Merdeka Belajar visi guru penggerak, kita dikaitkan lagi dengan koneksi materi ada dua, yaitu nilai dan peran guru penggerak dan budaya positif. 5 peran guru penggerak, yaitu 1 menjadi pemimpin pembelajaran, 2 menggerakkan komunitas praktisi, 3 mendorong kolaborasi antar guru, 4 menjadi coach bagi guru lain, dan 5 mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian ada 5 nilai guru penggerak, yaitu 1 berpihak pada murid, 2 mandiri, 3 kolaboratif, 4 reflektif, dan 5 ada inovatif. Kita lihat memahami nilai-nilai peran guru. Jadi di sini bukan saja guru penggerak, tetapi kami harus menggerakkan praktisi dimulai dari rekan sejawat. Karena ada 5 nilai peran guru ini, yaitu pertama mandiri. Dalam artian mandiri di sini yaitu mandiri berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Jadi mandiri ini mulailah dari diri sendiri. Karena ketika saya tidak bisa memulai dari diri sendiri, bagaimana saya akan menegur atau membimbing orang lain. Ketika saya bilang Anda harus mengajar pakai media pembelajaran yang pakai IT, sedangkan saya sendiri tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan IT, seperti itu. Dimulai dari diri sendiri. Poin pertama untuk guru penggerak. Kemudian yang kedua ada reflektif. Reflektif ini adalah seorang guru penggerak akan berupaya secara sadar untuk mengevaluasi diri menuju perubahan yang lebih baik, memaknai pengalaman, mengamati pelajaran, menemukan solusi atau kekurangan yang mengembangkan keberhasilan. Kekurangan ini sebagai manusia biasa sangat banyak sekali, tetapi kita ditempa dan alhamdulillah dikualitaskan dengan berbagai pengalaman dari pelajaran dan solusi dari permasalahan peserta itu yang menempa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada kolaboratif. Di sini kolaboratif, guru penggerak memiliki nilai kolaboratif agar selalu dapat membangun kerjasama dan dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan pendidikan. Inovatif. Inovatif, kalaupun dari bahasa Inggris kita filter adalah pembaruan. Jadi kita tidak dengan cak maklum. Inovatif pembaruan dalam artian di sini guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna, menemukan inspirasi pemecahan masalah atau mengambil keputusan hingga pada akhirnya melakukan solusi aksi nyata yang mengatasi permasalahan. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini adalah berpihak pada murid yang berarti seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Jadi misalnya dari bermacam siswa atau peserta didik yang kita ajar, tidak semuanya mereka pintar, sedang ataupun tidak pintar. Jadi ada kompetensi-kompetensi yang harus kita gali melalui kekurangan ataupun kelebihan para peserta didik tersebut. Bagaimana? Dengan cara pendekatan. Oke, pendekatan itu kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar yaitu yang menerapkan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan belajar. Apa itu listening bagja? Bagja itu singkatan dari 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali potensi, 4. Jabarkan rencana, dan yang terakhir 5 adalah atur eksekusi yang dapat memutuskan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun satu dapat pengalaman kemarin ada cerita kenapa dibilang bahwasanya guru harus menghamba pada murid. Hal ini dicetuskan Ki Hajar Dewantara ketika beliau sudah melaksanakan pendidikan di Belanda. Jadi dari beberapa anak beliau ada yang memang satu kurang, saat itu beliau sudah belajar, anaknya kurang itu agak kurang kondusif dan beliau mengeluarkan anak itu dari
rumah. Tetapi Ki Hajar Dewantara lupa bahwasanya dia sedang berada di negeri Belanda dan lagi musim winter salju. Ketika dia sadar bahwasanya itu musim salju, musim dingin, ketika keluar anaknya ini sudah membeku sampai dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika dia berharap kesembuhan dan kesehatan buat anak tersebut, maka terkeluarlah bahasa Ki Hajar Dewantara untuk aku akan menghambakan anak. Jadi kita dapat lagi bahwasanya ketika anak-anak bersalah ataupun tidak mau belajar, kita akan mengeluarkan dari kelas. Jadi kita sama. Jadi tetap mereka belajar, tapi kita berikan dengan kemampuan yang mereka ada. Oke, seperti itu. Kemudian pendekatan Ibu apresiasi melalui penambahan bagja sudah saya jelaskan. Dan setelah melakukan tahapan bagja tersebut, maka kita yang ada dalam lingkungan sekolah sebagai warga sekolah khususnya dapat diharapkan menerapkan budaya-budaya positif melalui pembinaan dan pembiasaan. Konsep budaya positif sekolah adalah melakukan pembiasaan dan yang baik disepakati oleh warga sekolah dan dibuat berdasarkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila di mana guru berperan sebagai teladan, sebagai penuntun dan sebagai motivator sehingga guru dapat mendidik dengan baik sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Oke, kenapa saya bilang budaya positif ini harus ditaati oleh warga sekolah? Kenapa? Layaknya kita ketika kita memberikan perintah dan aturan, berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, lanjut. Budaya positif. Kita memiliki budaya positif yang sudah lama, dari SMP 30. Itu sudah mulai dari datang jam ke 0. Jadi di sini adalah tepat waktu. Tepat waktu adalah disiplin budaya positif yang sangat baik sekali dan sudah dilaksanakan dari dulu oleh SMP Negeri 20 Palembang. Kemudian ada lagi tambahan yang berkaitan dengan profil pelajaran Pancasila yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita di jam 0 itu ya Pak Radi sebagai wakil kesiswaan kita selalu diawali dengan pengajian bersama di jam ke 0. Jadi itu sudah budaya positif yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Menerapkan disiplin. Jadi disiplin ini dia terbentuk dari motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Tidak akan ada daun yang jatuh apabila bukan dengan tetapi di sini manusia bertindak, manusia berperilaku, ada 3 motivasi. Ya, seperti yang kita lihat di slide ini. Motivasi 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul tidak? Ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berupa reward ataupun pujian. Kemudian yang ketiga ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semisal saya bilang Ibu Bella, di dalam genggaman Ibu Bella ada sesuatu yang menurut Ibu Bella sangat berharga bagi Ibu Bella. Ketika orang lain membujuk Ibu Bella untuk membuka isi di dalam genggaman telapak tangan Ibu Bella, apakah Ibu Bella akan membukanya? Sesuatu ini sangat berharga sekali dan hanya Ibu Bella yang tahu. Ketika orang lain dengan bujuk rayu, apakah Ibu Bella bersedia membuka genggaman tangannya? Yang menurut Ibu dan Ibu yakini ini bahwasanya sesuatu yang berharga bagi Ibu. Ibu akan buka. Oke, apa alasannya? Biar orang lain percaya dengan saya. Apabila saya kembalikan kepada Pak Asri, Bapak menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan Bapak yakini bahwasanya berharga ini tidak bisa ditambah, dikurangi, dan dengan keyakinan Bapak bahwasanya ini sesuatu yang berharga yang harus aku jaga. Dengan bujuk rayu mereka, apakah Bapak bersedia membukanya? Oke, Bapak Asri? Tidak, ya. Jadi jawabannya tidak, Bella. Ketika kita meyakini sama dengan kita memeluk suatu agama, ya, kepercayaan.
apakah kita akan goyah dengan bujuk rayu keyakinan yang berbeda lainnya ketika kita sudah meyakini satu dia. Seperti itu ya. Kenapa saya bahas tentang keyakinan? Karena kita akan bahas tentang keyakinan setelah ini. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar ya. 5 kebutuhan dasar yaitu satu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, yaitu kita bekerja untuk cari makan ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang ya, manusia khususnya anak-anak perlu cinta dan kasih sayang untuk memotivasi mereka menjadi lebih baik. Ada kebebasan, freedom. Kemudian ada kesenangan, fun, dan terakhir kekuasaan atau power. Itu 5 kebutuhan dasar. Kemudian kita lihat ada 5 posisi kontrol. 1 pembuku. Di sini 5 posisi kontrol adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Jadi ada 1 pembuku, 2 pembuat orang merasa bersalah, ada 3 teman, 4 monitor pemantau, dan 5 manajer. Semuanya ini sering sehari-hari kita terapkan ada posisi kontrol ya. Kenapa posisi kontrol yang harus dimiliki? Berdasarkan permasalahan pendidik yang kita hadapi. Oke, tadi berdasarkan pertanyaan saya, dibuka atau tidak sebuah genggaman yang berisi keyakinan, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan, curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau selama ini di awal ajaran kita biasanya menerapkan struktur kelas saja. Jadi kalau bisa setelah sosialisasi ini ditambahkan dengan keyakinan kelas. Siapa yang menentukan keyakinan kelas? Kita tawarkan kepada para peserta didik. Mereka mau membuat keyakinan untuk disepakati apa saja. Kita tawarkan, bukan dari kita. Ketika disepakati apa saja, baru kita buat satu konsep untuk dibuat kesepakatan bersama dan harus dilaksanakan dengan baik khususnya warga kelas. Oke. Segitiga restitusi, ya. Ketika segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau kemarin di aksi nyata kita sudah ambil satu kasus ketika ada 2 peserta didik kita ada yang berkelahi, bagaimana kita mengambil solusi agar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, demikianlah pemaparan dari saya. Lebih kurangnya itulah dia aksi nyata dari pengimbasan sosialisasi filosofi pendidikan Kerajaan Dewantara dan budaya positif di sekolah. Mungkin dari rekan guru atau bapak guru ada sesuatu yang ingin ditanyakan setelah paparan yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eka. Saya sedikit penasaran dengan tentang program sama ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menerapkan pembelajaran yang didasari atas program zaman. Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali ya Ibu ya. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang dalam percakapan 21 ini tidak lepas dari kodrat zaman. Seperti yang saya paparkan tadi, pada diri anak itu ada 2 kodrat, yaitu 1 kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan yang bagus, bagaimana pembelajaran dengan kodrat zaman yang ada. Jadi di abad 21 ini tidak lepas dari namanya jendela dunia internet. Jadi anak dengan gadgetnya, dengan segala ilmu ataupun any source atau segala sumber belajar bisa mereka pelajari di dalam internet sebagai IT. Jadi tetap bahwasanya ketika kita sebagai pendidik, kita harus tetap membimbing dan mengarahkan mereka agar mereka tidak salah arah dan semua hal haruslah bersifat positif. Jadi itu tadi penerapan kita sebagai pendidik yang menuntun, membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mereka menjadi
baik ke depan ataupun di masa mendatang. Seperti itu Ibu Rika. Gimana Ibu Rika? Oke, terima kasih. Mungkin ada dari rekan Bapak yang akan bertanya. Oh ya, Pak Asri, silakan. Yang saya tanyakan apa saja yang harus kita lakukan untuk membiasakan positif dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya ini sebagai rekan guru. Oke, khususnya kepada rekan guru ya, budaya positif ya Pak ya. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif pada peserta didik, alangkah bagusnya. Seperti yang dari awal saya sudah bilang, dimulai dari diri sendiri. Jadi ketika kita menerapkan budaya positif khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, dengan sangkut paut dengan pertanyaan Ibu Rika tadi masih sangat berkesinambungan sekali ya Ibu, kodrat zaman. Jadi ketika anak pinter IT, mereka sudah terbiasa dengan IT, jadi otomatis kita sebagai pendidik harus mengembangkan ilmu dan kualitas kita dalam bidang IT khususnya. Kalaupun kita ambil contoh dalam bidang IT seperti yang di depan, ada PowerPoint. Jadi Rusola sekarang bagaimana caranya mengajar, tidak sistem ceramah, bawa buku. Sekarang kita aplikasikan, kita terapkan IT melalui PowerPoint, video pembelajaran. Karena salah satu PowerPoint dan video pembelajaran ini adalah cita-cita Bapak Fajar Dewantara supaya anak merdeka belajar dengan suasana nyaman, gembira, dan menyenangkan. Jadi itu salah satu konsep filosofi pendidikan Fajar Dewantara untuk membuat anak merdeka belajar dengan gembira dan menyenangkan. Seperti itu Pak. Ada pertanyaan dari rekan lain? Oke, kalau tidak ada, kembali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan dalam sosialisasi pengibasan aksi nyata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif ini kita bisa terapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahadi SPD, Wakil Kesiswaan SMP Negeri 20 Palembang. Terima kasih kepada Miss Eni Rekawati MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang, yang telah mensosialisasikan pengimbasan materi tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan konsep budaya positif di sekolah, khususnya pada kami rekan sejawat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Pranesti. Saya menjabat sebagai guru BK di SMP Negeri 20 Palembang. Terima kasih kepada rekan kerja kami yaitu Miss Eni Rekawati MPD, CGP Angkatan 4 Kota Palembang yang telah mensosialisasikan materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta konsep budaya positif yang ada di sekolah, khususnya kepada kami rekan sejawat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Indonesia, salam guru penggerak Indonesia maju. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Putra SPD, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 20 Palembang, mengucapkan terima kasih kepada Miss Eni Rekawati MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang, yang telah mensosialisasikan materi pengimbasan filosofi Ki Hajar Dewantara dan konsep budaya positif di sekolah, khususnya kepada kami para rekan sejawat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Aprila di sini sebagai guru mata pelajaran IPA. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Eni Rekawati MPD, CGP Angkatan 4 Kota Palembang yang telah memberikan sosialisasi mengenai pengimbasan materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan konsep budaya positif di sekolah.
terutama kepada kami rekan sejawatnya. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh Miss Eni bermanfaat bagi kami semua dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.